Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5 Riyad, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Masya Allah, tidak menyangka hari ini kita mulai lagi belajar daring ya. Siapa yang sudah rindu atau kangen dengan lihat video pembelajaran YouTube dari Ibu Nisa? Alhamdulillah ya, semoga ada yang kangen ya. Tetap semangat teman-teman ya. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam ya. Temanya yang harus teman-teman tahu yaitu sudah tema 5E ya. Subtema yang akan kita pelajari yaitu subtema 1 ya, pembelajaran atau muatan ilmu pengetahuan alam. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum pembelajaran ini dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memperkenankan kita mendapatkan kemudahan ya, dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan juga buat orang lain insya Allah. Teman-teman, hari ini yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari yaitu tentang ekosistem ya, yang pertama, yang kedua menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, dan yang terakhir kita akan belajar tentang daur hidup hewan ya. Itu dia ya. Jadi kita belajar tentang ekosistem, tentang menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanan, dan yang terakhir tentang daur hidup hewan. Fokus teman-teman. Itu pembahasan yang pertama tentang ekosistem. Pernah dengar nggak sebelumnya? Ekosistem. Masuk Pak Eko? Bukan ya, bukan itu. Jadi ekosistem pengertiannya atau artinya yaitu hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya ya. Itu dia pengertian dari ekosistem. Yuk sama-sama teman-teman. Pengertian dari ekosistem adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Itu pengertian ekosistem. Nah, ekosistem itu sendiri, teman-teman, terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekosistem alami, ya. Yang kedua adalah ekosistem buatan. Ya, ekosistem alami contohnya hutan, sungai, danau, laut, dan juga padang pasir. Itu contoh ekosistem alami. Lalu, ekosistem buatan contohnya adalah akuarium, sawah, kolam, kebun, dan juga ladang. Ladang teman-teman, maaf ya. Ya, jadi ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan juga ekosistem buatan ya. Lanjut, berikutnya adalah komponen penyusun ekosistem terdiri dari dua macam. Ya, jadi ekosistem itu terdiri atau isinya ya teman-teman ya, terdiri dari dua komponen ya. Komponen penyusun ekosistem terdiri dari dua macam. Yang pertama biotik ya. Yang kedua abiotik. Jadi dari sebuah ekosistem pasti memiliki dua komponen ini ya teman-teman ya. Ada biotik, ada juga abiotik. Pernah kita bahas ya. Apa itu biotik? Yaitu komponen yang terdiri atas makhluk hidup ya. Biotik yaitu segala sesuatu atau komponen yang terdiri dari makhluk hidup ya. Apa saja ya kira-kira, nanti kita bahas. Kemudian yang kedua abiotik, yaitu komponen yang terdiri dari atas benda tidak hidup ya. Biotik benda hidup, kalau abiotik berarti benda tidak hidup atau mati. Ini contohnya ya teman-teman ya. Contoh komponen biotik yaitu tanaman, manusia, dan juga hewan. Nah, ketiganya ini adalah makhluk hidup ya teman-teman ya. Tanaman makhluk hidup, manusia
makhluk hidup, hewan juga makhluk hidup. Kemudian apa saja komponen yang terdiri dari atas benda tidak hidup? Yaitu diantaranya adalah ada tanah, air, bebatuan, udara, dan juga cahaya matahari ya. Kita kilas lagi teman-teman ya. Komponen penyusun ekosistem ada dua ya, pasti ada biotik, ada abiotik. Kalau biotik itu adalah isinya tentang makhluk hidup, kalau abiotik benda yang tidak hidup ya. Biotik contohnya diantaranya biotik itu adalah tanaman, manusia, dan hewan. Kalau abiotik diantaranya adalah tanah, air, dan lain-lain. Paham ya teman-teman ya? Kita lanjut. Nah, ini dia komponen biotik yang akan kita bahas ya. Biotik tadi ya yang terdiri dari makhluk hidup. Yaitu komponen biotik yang pertama ada produsen. Apa itu produsen? Seperti belajar IPS ya. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanan sendiri lewat fotosintesis ya. Yang namanya lewat zat makanan sendiri lewat fotosintesis berarti pasti berhubungan dengan tumbuhan atau tanaman. Yang kedua, komponen biotik itu terdiri dari ada juga konsumen. Apa itu konsumen? Yaitu makhluk yang tidak bisa menghasilkan zat makanannya sendiri. Jadi dia butuh hal lain ya, butuh produsen. Jadi konsumen adalah makhluk yang tidak bisa menghasilkan zat makanan sendiri. Dan yang terakhir adalah pengurai atau bahasa kerennya decomposer. Apa itu pengurai? Yaitu makhluk hidup yang mengurai makhluk yang sudah mati ya. Misalnya ada burung mati ya, tergeletak dalam tanah gitu ya. Nah, lama-lama kan pasti hancur. Nah, hancur makhluk hidup yang hancur itu yang sudah mati. Kenapa bisa hancur? Bisa lama-lama jadi hilang gitu ya, bisa lenyap karena ada makhluk hidup atau makhluk ada pengurai tadi ya, ada decomposer ya. Seperti bakteri, seperti cacing itu mereka termasuk pengurai atau decomposer. Nah, interaksi antara produsen, antara konsumen, antara pengurai decomposer inilah yang nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan ya. Rantai makanan. Apalagi tuh rantai makanan? Taunya rantai besi. Nah, ini dia. Rantai makanan untuk teman-teman yang baru mendengar atau baru tahu ya. Ini dia rantai makanan. Contohnya langsung teman-teman ya. Ada gambar yang pertama itu adalah gambar rumput atau tanaman. Yang kedua ada tikus, tiga ada ular maksudnya, keempat ada burung elang. Nah, yang kelima itu adalah decomposernya ya. Jadi maksudnya di rantai makanan di sini adalah dari tumbuhan misalnya rumput. Rumput dimakan sama tikus. Tikus kemudian dimakan oleh ular. Nah, ular dimakan oleh burung elang. Burung elang mati ya. Kemudian hancur tubuhnya oleh decomposer ya. Ini dia yang disebut dengan rantai makanan ya. Rumput. Nah, ini dia yang tadi kita bahas teman-teman. Rumput di sini dia berlaku atau menjadi produsennya. Sementara tikus kita sebut konsumen tingkat 1. Kemudian ular kita sebut konsumen tingkat 2 ya. Kemudian yang terakhir elang adalah konsumen puncak. Artinya tidak ada lagi, elang itu tidak dimakan oleh binatang atau sesuatu yang lain ya. Jadi elang itu disebut dengan konsumen puncak, konsumen tertinggi gitu ya. Nah, karena si elang ini adalah makhluk hidup, maka dia pasti akan mati. Nah, matinya nanti tubuhnya akan hancur, terurai oleh organisme pengurai tadi atau decomposer ini ya. Jadi teman-teman ya, rantai makanan. Dari rumput, lalu rumput dimakan tikus dimakan ular dimakan elang mati, lalu
hancur oleh organisme pengurai. Ya, rantai makanan. Insya Allah paham ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, hewan ini adalah sebuah makhluk hidup. Yang namanya makhluk hidup butuh makanan, ya. Dan hewan kita akan golongkan berdasarkan makanannya, teman-teman. Yang pertama adalah herbivore atau bisa disebut juga dengan herbivora. Ada binatang herbivora, yaitu hanya memakan tumbuh-tumbuhan. Dia disebut herbivore. Apa teman-teman? Yang binatang yang cuma makan tumbuhan. Banyak ya, kambing, sapi. Mereka itu termasuk herbivore atau herbivora karena hanya memakan rumput, enggak yang lain. Kemudian ada hewan yang tergolong karnivor atau karnivora, yaitu dia hanya memakan daging saja, ya, hanya makan daging, nggak makan rumput. Misalnya apa, macan. Nah, macan itu nggak ada yang makan rumput ya teman-teman ya, pasti daging yang dia makan, memangsa binatang lain ya. Itu disebutnya dia adalah hewan karnivor atau karnivora. Dan yang ketiga omnivor atau omnivora, yaitu binatang yang memakan keduanya. Jadi rumput atau tumbuhan dia makan, daging juga dia makan. Contohnya apa ya? Hewan yang memakan semuanya, tumbuhan juga, binatang atau daging juga. Tikus ya teman-teman ya. Tikus apa aja dimakan ya. Apa aja diembat gitu ya. Ya jadi itu ya. Jadi hewan itu digolongkan berdasarkan jenis makanannya ada 3 herbivore ya. Makanya ada obat herbal dari tumbuh-tumbuhan kan ya teman-teman ya. Nah, makanya dari sini herbivora dari tumbuhan. Karnivor kalau makannya dia cuma daging aja. Omnivor makan kedua-duanya, tumbuhan juga daging juga gitu ya. Dan daur hidup hewan sekarang kita bahas ya. Apa itu daur hidup hewan? Yaitu suatu proses perubahan bentuk tubuh yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Jadi hewan itu mengalami daur hidup, yaitu proses perubahan bentuk tubuh ya selama dia hidup ya. Jadi ada yang bermetamorfosis ya, ada metamorfosis. Nah, metamorfosis ini terbagi 2 teman-teman. Metamorfosis sempurna, contohnya kupu-kupu. Kenapa kupu-kupu dikatakan bermetamorfosis sempurna? Kita bahas dulu. Apa sih metamorfosis sempurna itu? Yaitu jika perubahan bentuk dalam daur hidup yang sangat berbeda ya. Coba kita perhatikan. Contohnya di sini kupu-kupu. Iya, betul kupu-kupu. Kenapa dia dikatakan metamorfosis sempurna? Karena dia perubahan bentuknya sangat berbeda ya. Dari telur, kemudian apa teman-teman? Ulat. Habis itu dari ulat dia berubah lagi menjadi kepompong. Dari kepompong dia berubah lagi menjadi kupu-kupu. Nah, telur, terus dia jadi ulat, terus kepompong, terus kupu-kupu, itu adalah perubahan yang sangat berbeda ya, beda sekali. Maka dikatakan metamorfosis sempurna. Nah, ada lagi metamorfosis tidak sempurna, yaitu jika perubahan bentuk dalam daur hidupnya tidak jauh berbeda ya. Apa contohnya? Contohnya adalah capung ya. Capung itu tidak jauh berbeda dengan bentuknya dari awal ya, sedari awal. Kemudian ada juga hewan yang tidak bermetamorfosis ya, yaitu hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsi tubuh. Contohnya kucing ya. Kucing dari sejak dia dilahirkan bentuknya tidak berubah ya, cuma ukurannya aja yang berubah dari kucing kecil atau anak kucing jadi kucing dewasa. Maka hewan kucing itu termasuk hewan yang tidak bermetamorfosis ya. Kita ulang teman-teman. Jadi daur hidup hewan itu ada 2, ada yang bermetamorfosis, ada yang tidak bermetamorfosis. Metamorfosis terbagi 2 lagi. Ada yang metamorfosis sempurna, ada yang tidak sempurna. Seperti itu ya, paham ya teman-teman ya. Nah, oke, ini ada latihan soal untuk teman-teman, yaitu kerjakan tabel tentang jenis hewan, contoh hewan dan ciri-cirinya. Nanti bisa dilihat buku paket 5E halaman
4. Langsung ditulis di buku paket aja ya teman-teman ya. Ditulis di buku paket aja, nggak usah ditulis di buku tulis daring atau PJJ ya. Langsung di buku paket, nanti difoto seperti biasa dan dikirim ke nomor Bu Nisa ya. Ditunggu sebagai bentuk presensi. Kalau teman-teman mengirim berarti menandakan teman-teman hadir ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga paham ya. Banyak-banyak belajar sendiri di rumah, baca-baca buku paketnya, buku pelajarannya. Semoga paham. Sekali lagi terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.